tes tes. Halo. Halo. Halo Mbak Rate. Selamat pagi. Halo Mbak Yasmin. Halo Absari. Oke, kita mulai aja. Hei sahabat Dikbud, kita lagi di rumah aja nih. Kalian gimana? Lagi di rumah juga gak? Tentunya di rumah dong. Yuk kita di rumah sambil live streaming, sambil belajar matematika trigonometri ya. Nah, kali ini live streaming dengan pelajaran matematika, mungkin suatu pelajaran yang serem ya. Tapi kali ini kita asik-asik dong dengan matematika, tentunya trigonometri dengan Ibu Ani Cahyani Diah Ekawati. Yuk kita langsung sambung ke Ibu Ani. Sebentar. Oke, sebentar. Oke. Sambil kita nunggu Ibu Ani, sambil sapa menyapa, gimana teman-teman, sehat? Halo Ibu Ani, Assalamualaikum Ibu. Halo Ibu. Sehat Ibu? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ya. Kali ini kita akan membahas trigonometri ya Bu ya? Iya, betul sekali Mas. Ya. Oke Ibu mau memperkenalkan diri dulu. Bilangnya susah di trigonometri. Oke, hai sobat Dikbud semuanya. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Ani Cahyani, panggil aja Bu Ani. Kebetulan mengampu mata pelajaran matematika di SMA Negeri 2 Semarang. Oke Bu. SMA 2 itu mana Ibu ya? SMA 2 itu di dekat ada Mas, yang terkenal kan belakang ada. Oh iya. Ada Majapahit. Ini murid-muridnya udah pada masuk ke belum ini Bu? Iya, ini banyak nih murid-muridnya Ibu. Udah saya infoin semua ini. Iya. Oke Bu, bisa langsung dimulai Bu? Oke, bisa. Boleh. Ya. Oke, langsung saja ke Ibu Ani. Trigonometri, sin cos tangen. Siap. Oke. Bisa diituin Mas? Nanti kalau next bilang aja Ibu ya. Ya. Silakan Ibu. Ya, oke. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita mau belajar identitas trigonometri. Nah, seperti itu contohnya yang tampilan di situ kan ada itu yang 1 plus sin theta per 1 min sin theta minus 1 min sin theta per 1 plus sin theta sama dengan 4 tangen theta sekant theta. Itu hanya salah satu contoh pembuktian identitas saja. Nah, bisa lanjut Mas, next aja. Siap. Sudah Mas? Sudah. Oke. Nah, seperti yang tadi tampilan yang awal tadi ya. Nah, itu kan ada dua buah fungsi ya, di ruas kiri dan di ruas kanan. Nah, dua buah fungsi itu dikatakan sama atau identik jika fx sama dengan gx. Nah, untuk setiap x di mana kedua fungsi itu didefinisikan. Nah, maka persamaan seperti di atas itu disebut sebagai suatu identitas. Nah, ya Mas, next aja. Sudah kan? Sudah. Oke, nah identitas yang berbanding terbalik. Nah, ini kan waktu di awal pertemuan itu kan waktu di awal kali
tata muka trigonometri, ini kan pasti udah dikenalkan. Nah, kalau kosekan theta itu sama dengan sepersin theta. Nah, sekan theta itu sepercos theta. Kotangan theta itu 1/tangen theta. Nah, ini pasti kan sudah pada tahu semua yang itu. Nah, untuk penulisannya, ada yang menuliskannya kosekan theta itu kosek theta seperti itu, ada yang bentuknya menuliskannya seperti itu, CSC seperti itu saja. Begitu juga yang kotangan, ada yang menuliskannya kotan seperti itu, ada yang COT seperti itu saja. Itu yang identitas berbanding terbalik, yang dasar sekali yang harus kalian pahami ya kan anak-anak. Nah lanjut, lalu ada identitas hasil bagi. Kalau identitas hasil bagi, cukup dua aja yang kalian pahami ya kan. Nah yang dasar itu yang kalian harus tahu, kalau tangen theta itu sama dengan sin theta per cos theta. Kalau tangen theta itu cos theta per sin theta. Karena kan tadi di awal kita sudah tahu kalau tangen theta itu kebalikan dari tangen theta. Oke, lanjut aja dulu Mas. Next. Oh iya, itu ada yang menanyakan, kotangan bisa nggak sih ditulis dengan CTG? Ya betul, boleh. Ada yang menuliskan seperti itu, bisa, betul. Siapa tadi ya itu yang namanya ya? Ya, Mas, lanjut aja Mas. Next dulu. Lanjut, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya, ini yang identitas Pythagoras. Nah, ini kita harus tahu ini kan dasarnya. Kalau sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu hasilnya harus 1. Nah, lalu tangen kuadrat theta ditambah 1 itu sekan kuadrat theta. Sama 1 plus kotangan kuadrat theta itu sama dengan kosekan kuadrat theta. Nah, pasti pada mikir, aduh, kok rumusnya banyak banget ya? Gimana sih ini menghafalnya? Nah, jangan khawatir, nggak usah dihafal. Tapi nanti pakai penjelasan Bu Ani yang setelah ini. Gimana memudahkan supaya 3 yang dasar itu paham. Oke, lanjut Mas. Next. Bisa lanjut Mas? Iya Ibu ini. Oke Ibu. Sudah? Sudah Ibu. Oh sudah, ya. Nah itu misalkan ada segitiga ya, segitiga dengan sudut theta seperti itu, lalu dengan panjang sisi-sisinya diketahui, panjangnya sisi A, B, dan C. Nah, kita harus paham dulu kan, waktu di awal dasar yang pertama kali itu kan kita tahu kalau sin theta itu apa, sin itu demi ya kan, depan per miring. Lalu cos theta itu apa? Sami, samping per miring. Begitu juga tangan itu apa? Desa, depan per samping. Nah, itu kan harus kalian paham dulu. Nah, tadi kan kalau udah tahu kalau tetanya di situ, berarti kan yang jadi sisi depan itu sisi A. Nah, ingat aja pokoknya depan itu ya ada di depannya sudut. Nah, kalau miring kan udah pasti kelihatan kok dia segitiga siku-siku sisi miringnya di sebelah mana, kan seperti itu. Nah, otomatis sisi yang sisanya itu tadi sampingnya. Nah, jadi jangan terkecoh samping itu harus ada di sampingnya. Enggak, intinya seperti itu. Nah, oke, lanjut aja ya kita. Nah, kalau kita tadi sudah paham kalau sin theta itu tadi desa, depan per samping. Maaf ya. Nah, ini ada gangguan ini. Sin itu demi. Nah, tadi kan berarti depan per miring itu A per C. Lalu cos theta itu tadi sami, berarti B per C. Tangen theta itu desa, maka A per C. Nah, maka kita bisa menuliskan yang selanjutnya kan. Nah, bahwa kosekan theta itu C per A. Sekan theta itu C per B. Kotangan theta itu B per A. Nah, terus tahunya tadi dapat identitas yang Pythagoras itu dari mana? Kita lihat itu. Oh, ini ada yang, Mas, ada yang menulis, maaf tulisannya di laptop kurang jelas. Nanti mungkin nanti Bu Ani bisa menjelaskannya nanti di papan ya sebentar. Ini kita lanjutkan dulu, oke? Kita jelaskan dulu. Nah, ini kan kita kan kalau Pythagoras semua pasti pada tahu kan, kalau A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Nah, coba kalau itu semua kedua ruas kita bagi dengan C kuadrat. Nah, maka kan kita akan dapat A per C kuadrat ditambah B per C kuadrat itu sama dengan 1.
Tadi di awal kita sudah tahu kalau A per C itu apa? A per C itu sin theta. Maka kan bisa dituliskan bahwa itu jadi sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, ketemu kan tadi identitas Pythagoras yang pertama. Oke, itu salah satunya. Nah, sekarang ada yang bilang kok tidak jelas tulisannya yang di papan. Nah, coba Bu Ani menuliskan di sini ya. Kita punya Pythagoras itu, nah, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, misal ini kita bagikan dengan ini, kalau tadi kan sudah dibagi dengan C kuadrat. Gantian coba dibagi dengan A kuadrat. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, semua ruas dibagi dengan A kuadrat. Maka A kuadrat dibagi A kuadrat itu kan 1. Lalu B kuadrat dibagi A kuadrat bisa kita tuliskan jadi B per A kuadrat. Nah, sama dengan C kuadrat dibagi A kuadrat. Maka kan dapat kita tuliskan jadi C per A kuadrat. Lalu kita ingat yang tadi. Masih ingat tadi? Next ini. B per A tadi apa? B per A. Kita dapat apa? B per A tadi apa? Iya, kotangan. Nah, maka ini jadi kotangan kuadrat. Nah, C per A itu tadi apa? C per A? Kosekan. Iya, betul. Nah, ini jadi kosekan kuadrat. Nah, seperti itu. Maka ketemulah kita identitas Pythagoras yang kedua. Nah, mungkin teman-teman di rumah bisa mencoba. Apa jadinya kalau itu dibagi dengan B kuadrat? Nah, pasti nanti akan ketemu persamaan identitas yang kedua. Oke. Mana? Mana Mas Salam? Mungkin bisa lanjut? Oke, Bu. Oke. Nah, ini tadi yang sudah saya bilang tadi ya, menunjukkan suatu identitas itu tadi ya dengan berdasarkan dasar-dasar identitas yang sudah kita punya. Dan tentunya pasti ada manipulasi aljabar seperti itu. Nah, dengan menunjukkan bahwa ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Nah, seperti itu ya, bisa lanjut Mas. Bisa lanjut Mas? Halo Mas Alan? Iya Ibu, ini sudah saya lanjut. Oke, nah nih udah di next aja nih banyak ya. Nah, ini kita lanjutkan ini. Kita mau mencoba menunjukkan identitas bahwa sin theta kali kosekan theta min cos kuadrat theta itu sama dengan sin kuadrat theta. Nah, tadi kan ingat pembuktian itu bisa dari ruas kiri ke ruas kanan. Nah, atau ruas kanan ke ruas kiri. Tapi kalau kita melihat soal yang ini, untuk pembuktian dari kanan ke kiri susah. Karena kan yang kanan itu lebih pendek. Biasanya kan kalau mau membuktikan itu pasti dari yang panjang ke yang pendek. Nah, penjelasannya seperti ini. Ya kan? Tadi soalnya yang ada di ruas kiri itu kan sin theta kosekan theta min cos kuadrat theta. Nah, ini kita ingat, kok ini kita munculkan, nanti di ruas kanan itu kita mau memunculkan dia supaya jadi sin kuadrat theta. Oh, berarti kan kosekan theta itu tidak ada di ruas kanan. Nah, maka kita ubah pakai dengan yang identitas terbalik tadi kan. Nah, kita ingat tadi kosekan itu apa? Kosekan itu sepersin. Nah, maka bentuk persamaan itu kan bisa diubah jadi sin theta kali seper sin theta min cos kuadrat theta. Nah, sin dibagi sin hasilnya berapa? 1. Oke. Nah, kita dapat persamaan lagi 1 min cos kuadrat theta. Nah, kenapa bisa jadi sin kuadrat theta? Nah, kita lihat di sini. Tadi, karena ini saya hapus dulu. Oke. Nah,
tadi kita punya persamaan identitas yang pertama sin kuadrat ditambah cos kuadrat theta itu hasilnya 1. Nah, apa jadinya kalau salah satu dipindah luas? Tadi kan di situ tadi tertulisnya 1 min cos kuadrat. Aduh. Aduh, John, sinyalnya John. Belum. Bahwa sin theta kosekan theta min cos kuadrat theta terbukti sama dengan sin kuadrat theta. Bagaimana? Mas Alam, susah tidak? Jadi asik kok, Bu. Mas Alam. Iya, Ibu. Next, Bu. Ya, sepertinya gangguan sinyal ini. Halo, Ibu. Nah, sudah ini, Bu. Sudah saya next. Tes. Ya. Bisa saya lanjut dulu aja ya. Nah, oke. Kalau gitu saya lanjutkan aja nih. Mungkin Mas Alam lagi koneksi nih, lagi kemana ini? Mungkin dia jadi pusing kali ya, lihat aduh ini apa, sintan gitu ya. Nah, oke. Kita lanjut aja. Nah, ini Bu Ani mau menunjukkan di contoh yang kedua yang akan ditunjukkan identitas cos theta plus 1 per cos theta min 1 sama dengan 1 plus secant theta per 1 min secant theta. Nah, kalau tadi sudah mencoba pembuktian dari kanan ke kiri, sekarang coba Bu Ani mau mencoba pembuktian dari kiri ke kanan. Kebalik nggak ya ini? Karena lagi ngadep kamera kayaknya kebalik deh. Nah, tadi dari kanan ke kiri, ya sekarang dari kiri ke kanan. Oke. Nah, ini tadi kan yang di luas kanan itu kan 1 plus secant theta per 1 min. Maaf ya, ini ada yang ikutan amal itu ya. Nah, itu kan ada. Oke. Nah, ini 1 plus secant theta per 1 min secant theta. Nah, bentuk itu kan bisa kita ubah jadi, kita ingat tadi kan secant itu tadi apa? Kebalikannya cos. Maka kan ini jadi 1 plus 1 per cos theta per 1 min 1 cos theta. Nah, kita ingat itu kan seperti bentuk kan 1 ditambah sekian seperti. Nah, oke, nah seperti bentuk pecahan. Sebentar. Ini ada sedikit gangguan. Nah, ini. Nah, bentuk itu kalau kita samakan penyebut ya kan, kita kalikan aja dengan cos theta. Maka 1 dikalikan cos theta berarti jadi cos theta, seper cos theta dikalikan cos theta berarti 1 ya kan. Nah, lalu 1 min cos theta dikalikan cos theta. Jadinya 1 kali cos theta itu berarti cos theta, min seper cos kalikan cos theta 1. Terbukti sekarang bahwa 1 plus secant theta per 1 min secant theta sama dengan cos theta plus 1 per cos theta min 1. Nah, jadi pembuktian tidak harus selalu dari kiri ke kanan. Nah, boleh dari kanan ke kiri. Atau kalau
kesusahan, boleh dari kedua ruas gitu juga boleh. Yang kiri dibuktikan, kanan dibuktikan akan ketemu bentuk identik dari kedua ruas. Oke. Bisa lanjut ya. Mungkin ada yang mau lihat-lihat komen dulu nih. Wah, itu siapa, ada Rate Sips gitu ya. Mungkin ada yang mau bertanya, boleh silahkan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Sebelum dilanjut ya. Oke. Nah, kalau tidak ada, bisa kita lanjutkan lagi contoh yang ketiga. Oh iya, BPM-PK Dikbud punya aplikasi juga, bisa kalian pelajari di rumah ya kan. Nah, follow dulu dong akunnya BPMK Kemdikbud ya kan. Nah, ini ini ada yang bertanya nih. Aduh, bentar. Gua nih scroll dulu. Bentar ya. Apakah boleh menyamakan ruas kanan agar sama dengan ruas kiri? Biasanya kan ruas kiri disamakan dengan ruas kanan. Boleh. Kan tadi contoh kedua, Bu Ani mencoba pembuktiannya dari yang ruas kanan ke ruas kiri. Oke, dari siapa tadi ya? Ismi Zidan. Oke. Nah, oke, ini ada juga nih BPMK Dikbud itu punya web yang bisa kalian kunjungi. Nah, medukasi.kemdikbud.go.id. Nah, bisa kalian kepo-kepo di sana ya kan. Nah, mumpung belajarnya sekarang di rumah. Oke. Apa ini? Ini ada yang bertanya liburnya diperpanjang, Bu. Emang enak belajar di rumah atau belajar di sekolah ya kan? Nah, oke, kita lanjutkan lagi ya. Karena kita terbatas ya kan waktunya gitu kan. Nah, kita lanjutkan. Maaf ya kalau ada gangguan, ini si kecilnya. Wah, inilah efek belajar di rumah, si kecilnya juga pengen ikutan belajar. Oke, lanjut, kita lanjut. Nah, contoh yang ketiga ini Bani mau membuktikan 1 plus sin theta per 1 min sin theta. Nah, ini yang muncul di awal tadi ya, di slide yang pertama. Kok sepertinya lihatnya aduh panjang banget gitu ya. Nah, ini kita lihat. Nah, itu kan bentuk pecahan. Bentuk pecahan supaya bisa kita selesaikan kan harus samakan penyebut. Iya, kita samakan penyebut. Nah, maka jadi seperti itu. Nah, Dede belajar dulu ya. Mama lagi ngajar dulu. Iya, anak pintar. Dede belajar dulu. Maaf ya, ini ada gangguan. Nah, ini kita lanjut. Nah, karena ini disamakan penyebut, ya kan, tadi dikalikan dengan yang ruas kiri, dikalikan dengan 1 plus sin theta per 1 plus sin theta, yang satunya dikalikan dengan 1 min sin theta per 1 min sin theta. Oke, maka kita dapat yang selanjutnya yaitu 1 plus sin theta kuadrat min 1 min sin theta kuadrat per 1 min sin theta kali 1 plus sin theta. Oke, Mas Alam bisa lanjut? Siap, Ibu. Selanjutnya. Oke. Tidak boleh nakal. Nah, Dedek mau ikutan belajar, duduk dulu. Duduk, ayo Dedek duduk. Nah, ini. Maaf ya teman-teman, wah ada yang pengen ikutan belajar ini. Meskipun masih PAUD, pengen ikutan belajar trigonometri. Ya, kita lanjut saja. Oke, makasih Mas Alam. Nah, ini kan 1 plus sin theta kuadrat min 1 min sin theta kuadrat. Nah, kenapa bisa jadi seperti itu? Kita kembali ke masa masih kita SMP ya kan? Nah, ini kita ingat A plus B kuadrat
itu jika diuraikan hasilnya apa? Itu kan hasilnya A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Begitu juga jika A min B kuadrat itu berarti A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, ini dasarnya. Maka 1 plus sin theta kuadrat. Nah, berarti ini kita umpamakan sebagai A. Ini yang sin theta kita umpamakan sebagai B. Maka kita dapat 1 plus 2 sin theta plus sin kuadrat theta. Seperti itu. Begitu juga yang 1 min. Nah, 1 min sin theta, 1 min 2 sin theta plus sin kuadrat theta. Nah, itu penjelasan yang selanjutnya. Nah, oke. Kalau yang bawah pasti paham ya. Kenapa kok jadinya cuma 1 min sin kuadrat theta? Nah, kita ingat lagi waktu dulu. Dulu pernah waktu belajar aljabar ya kan? A plus B dikalikan A min B, itu hasilnya apa? Hasilnya cukup A kuadrat min B. Nah, maka tadi yang 1 plus sin theta dikalikan 1 min sin theta, itu cukup 1 min sin kuadrat theta. Oke. Nah, bisa lanjut. Nah, itu ya. Kenapa yang bawah itu cukup? Ya, gimana Mas Salam? Sudah. Enggak ya? Oke. Ya, boleh ya ganggu Dedek. Nah, itu tadi yang ruas kanan. Itu satunya kurungnya boleh dibuka. Jangan lupa kalau mengalihkan kurung itu harus minusnya ikut ke dalam. Maka yang bentuk itu berubah jadi 4 sin theta. Nah, yang bawah tadi 1 min sin kuadrat theta, seperti yang tadi penjelasan yang awal. Kalau tadi sin kuadrat theta itu 1 min cos kuadrat theta. Berarti ini kebalikannya ya, 1 min sin kuadrat theta itu jadi cos kuadrat theta. Nah, maka jadilah dia 4 tangen theta sekan theta. Oke. Akhirnya terbukti ya. Terbukti dia jadi 4 tangen theta sekan theta. Oke, thank you. Ada yang mau bertanya mungkin? Akhirnya contoh ketiga kita sudah selesai Mas Akam. Siap, Ibu. Iya. Ya, udah balik. Alhamdulillah Ibu ya, pelajaran matematika trigonometri sudah selesai. Gimana nih sahabat Ibu? Udah paham belum? Atau semakin bingung? Tentunya semakin mudeng dong ya, kan udah diterangin sama Ibu A nih. Oh iya, yang seperti tadi Ibu katakan tadi, di BPMPK ada web M-Edukasi. Nah, di situ banyak nih pelajaran-pelajaran yang bisa diunduh untuk sahabat Ibu semua. Contohnya pelajaran trigonometri. Ya, ini ada di pin ini, silakan di-download aja. Dicoba-coba, pasti asik dong. Pelajaran matematika. Oke. Betul sekali, karena kita cuma belajar sekali saja pasti lupa. Nah, iya. Gratis ini kan Mas? bingung sekali. Gratis ya? Iya. Gratis, tinggal download sepuasnya. Oh, download sepuasnya. Nabila Ayu. Manfaatkan. Agak pusing. Ketinggalan masalah saya. Oh iya. Nanti bisa diulang lagi kok dari di live story. Oke ya, teman-teman. Ya, betul. Oke. Bu, kalau dapat PPT-nya ngunduh di mana, Ibu? Nah, ada pertanyaan nih, Bu. Bu, kalau dapat PPT-nya ngunduh di mana? Nah, itu tugasnya masalah ini Mas. Ngunduh di mana Mas enaknya Mas? Oh iya. Nanti di M Edukasi juga, Bu.
Asip, Kita ada Mas. simulasi tuh. Ya, Iya. telat Mas. Ya nanti itu di story aja pasti ada kok. Masih bisa diputar sampai mudeng. Ah, ada lagi pertanyaan, teman-teman? Ada cara cepatnya nggak, Mas? Wah, nah ini Ibu ini, ada cara cepatnya nggak Bu untuk trigonometri? Nah, di aplikasi itu cara cepat langsung selesai. Nih, sebentar, saya contohkan yang trigonometri. Ada kok di aplikasi itu, tinggal di-download, Mbak Adin. Nah, contohnya nih, trigonometri, tinggal start kan, ya. Ada yang pengen ikutan ini. Oke, nah nih, tinggal dikirikan kan. Ya, benar. Nah, di sini tinggal diisi-isi aja. Nah, dicoba ya teman-teman. Nah, Sip, Mas. Gurunya juga boleh ikut nyoba kan, Mas? iya, Ibu. Kan gratis, Bu. Semuanya boleh mencoba. Gratis. Nah, Yang penting bermanfaat. siap. Oke, Bu. Mumpung di hari Jumat ini, Bu, kan hari yang spesial ya, Bu ya. Alangkah kita baiknya berdoa, Bu, biar pandemi COVID-19 ini segera berakhir, kita bisa seperti biasa, bisa berangkat sekolah, bisa mengajar, bisa bekerja semuanya. Yuk mari kawan-kawan, sahabat ikut kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Sampai sekian Ibu. Terima kasih atas pelajaran yang sangat berharga ini Ibu. Iya, sampai berjumpa di lain kesempatan Ibu. Dadah Ibu. Halo adik. Ya. Halo, dadah.